Giveaway Tam. Tonton video ini sampai dengan selesai dan temukan hadiah jutaan rupiah. Caranya mudah, nggak sesulit deketin cewek kok. Cukup like, subscribe, dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Tirta Karma Sanjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bapepti, yang nggak capek-capeknya terus mendampingi Indodax, Pak. Terima kasih. Bapak Dr. Budiman Mahmud Mustafa, selaku Kepala Departemen Sosial Humaniora Terapan Vokasi UI. Terima kasih, Pak. Ibu Dr. Dewi Kartikasari, selaku Ketua Program Studi Magister Terapan Industri Kreatif Vokasi UI. Ibu Dr. Rahmi Setiawati, selaku Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Indonesia. Dan Bapak Rangga Wiwesa, selaku Head of Media Production Study Program. Ya, sambil menunggu slide-nya, perkenalkan nama saya Oscar Darmawan. Saya adalah co-founder dan CEO dari sebuah perusahaan bernama Indodax, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang aset kripto. Ya. Kita sendiri berdiri dari tahun 2013 silam, ya, dari tahun 2014 silam. Sudah kurang lebih 10 tahun kita ada di Indonesia, dan saat ini kita mempunyai member 6,6 juta member. Ya. Boleh saya tahu di sini ada yang member Indodax? Ada? Ada ya? Ya, Saya Mas. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai aset kripto sendiri sudah ada di Indonesia, sudah mulai orang kenal aset kripto itu dari tahun 2017 kalau dari data kita. Jadi kalau kita berdiri tahun 2014, dari 2014 sampai 2017 itu jumlah membernya masih relatif sedikit. Masih di bawah 100 juta. Tapi begitu 2017, jumlah membernya cukup tinggi. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, saya sendiri secara akademis, saat ini saya sedang menempuh studi S3, jurusan Computer Science, ya. Dan saya lulusan S2 di Magister of Blockchain dari University of Nicosia. S1 saya dari Monash University, jurusan Information Technology dan Information System. Nah, nanti di dalam sesi saya ini saya akan sedikit menceritakan tentang perkembangan dari aset kripto sendiri. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang blockchain, ya. Kemudian kita juga akan ada tanya jawab nanti. Ya, kalau buat teman-teman nanti yang ingin bertanya, ada kesempatan buat bertanya, nanti akan ada hadiah. Dan buat teman-teman nanti yang maju ke depan juga akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya berupa voucher senilai Rp100.000, voucher Indodax, yang dapat diuangkan kapan saja atau ditukar aset kripto. Ya. Jadi buat teman-teman nanti jangan malu-malu kalau diminta ke depan ya. Nah, Indodax sendiri saat ini terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, sebuah badan di bawah Kementerian Perdagangan. Ya. Dan kita juga terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Berdasarkan aturan yang ada di Indonesia, kalau kita bicara mengenai aset kripto ya, aset kripto itu mulai diregulasi di bawah Kementerian Perdagangan itu mulai dari tahun 2017. Dari tahun 2017 mulai dibuatlah sebuah peraturan Menteri Perdagangan. Kemudian di tahun 2018 sampai tahun 2020, Bapepti mulai membuat berbagai peraturan badan untuk mengatur pola perdagangan kripto yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 2020, Indodax sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar di Bapepti ikut memberikan laporan dan report bagaimana perkembangan industri kripto di tanah air. Nanti per tahun depan, sesuai dengan aturan, kita akan mulai diawasi oleh OJK. Ya, jadi bisa dikatakan saat ini adalah masa transisi dari pengawasan Bapepti ke pengawasan OJK.
Perpindahan ini diatur di dalam Undang-Undang P2SK yang keluar setahun lalu. Bahkan bahwa akan ada perpindahan aset kripto ke depannya akan dianggap seperti industri keuangan. Ya, jadi bukan lagi perdagangan dan itu berpindah di OJK. Bagaimana perpindahan dan aturannya itu masih dibuat. Ya, jadi belum ada detail bagaimana pola pengawasan dan lain sebagainya. Cuma per hari ini masih di bawah Bapepti. Nanti untuk pengawasan kripto bagaimana, lain sebagainya, pengawas kami, regulator kami, Pak Tirta yang akan lebih menceritakan tentang hal itu. Nah, buat teman-teman semua yang ada di sini, ya, pasti familiar ya dengan namanya revolusi industri. Ya. Kalau kita bicara mengenai revolusi industri itu sudah terjadi 4 kali. Ya, kita mengalami saat ini adalah revolusi industri yang keempat. Revolusi industri yang pertama itu adalah bagaimana proses mekanisasi daripada mesin uap. Bagaimana membuat proses produksi menjadi menggunakan mesin. Kalau sebelumnya semua pakai tenaga manusia, sejak 1784 di zamannya pembuatan mesin uap oleh James Watt, itu mulai mesin uap diperkenalkan membuat prosesnya nggak lagi tenaga manusia, berubah menjadi tenaga mesin. Ya. Kemudian di tahun 1870 mulai ada tenaga listrik. Tenaga listrik ini membuat proses produksi menjadi bisa 24 jam. Kalau manusia dulu cuma bisa beraktivitas pada saat terang, setelah ada listrik, benar-benar semua produksi menjadi 24 jam. Nggak lagi relying kepada tenaga api untuk menerangi kita. Tahun 1969 itu kita mulai masuk ke dalam otomatisasi, di mana ada komputer, ada elektronik, prosesnya menjadi semua lebih otomatisasi. Ya, kita bisa melihat efek daripada industri 3.0 ini sangat besar. Kita bisa melihat makanya harga-harga barang per 1969 sampai hari ini, harga barang makin murah untuk tingkat produksinya. Kita nggak bicara harga secara harga ya, tapi kita bicara harga pembuatan. Karena kalau kita bicara harga secara harga, itu kita bicara mengenai inflasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki era industri 4.0. Era industri 4.0 ini adalah era di mana semua industri itu mulai terhubung satu dengan yang lain. Mulai saling terintegritas satu dengan yang lain. Jadi industri yang satu bisa bekerja sama dengan industri yang lain tanpa saling percaya. Industri yang satu bisa bekerja sama dengan industri yang lain dengan jauh lebih efisien. Ya. Ada 4 dasar underlying-nya, yaitu blockchain, big data, IoT, robotik, ya, dan yang terakhir AI. Jadi kalau kita bicara big data itu sebagai pusat untuk penyediaan datanya, menganalisa untuk pengambilan keputusannya, IoT untuk pusat sensornya, bagaimana suatu hal disensor secara lebih objektif. Karena kalau yang melibatkan manusia, itu pasti subjektif. Kemudian robotik sebagai penggeraknya, dan sifat kerjasama antar komponennya itu menggunakan blockchain, antar industrinya menggunakan blockchain supaya datanya akurat, terverifikasi. Kemudian sekarang kita memasuki teknologi berikutnya yaitu AI, di mana nanti semua akan mulai pengambilan keputusannya diserahkan kepada artificial intelligence. Ya. Itulah era revolusi industri 4.0. Nah, hari ini kita nggak akan membahas AI. Hari ini kita nggak akan bahas big data. Kita nggak akan bahas IoT. Hari ini kita cuma membahas tentang blockchain. Ya. Karena blockchain sendiri sebenarnya adalah sebuah konsep infrastruktur. Ya, sebuah konsep infrastruktur yang teman-teman harus tahu secara gambaran besar bagaimana cara daripada teknologi ini bekerja. Ya. Tapi ke depannya mungkin beberapa puluh tahun lagi begitu teknologi ini jauh lebih mature dan teman-teman sudah familiar dengan istilah blockchain, teman-teman nggak perlu tahu lagi apa itu blockchain. Sama seperti internet. Di sini saya percaya semua orang
pasti pakai internet. Tapi kalau saya tanya salah satu di antara kalian semua di sini, saya yakin ada orang yang tidak tahu bagaimana cara internet bekerja. Ya. Mungkin yang tahu cara internet bekerja, orang-orang dari jurusan IT, ya, yang belajar bagaimana infrastruktur internet bekerja. Teman-teman di sini pasti tahu semua tentang email. Tapi teman-teman tahu nggak cara kerja email gimana? Ya. Kalau ditanyain tentang TCP, UDP itu pasti banyak nggak tahu. Nah, sama halnya dengan blockchain. Saat ini kita masih perlu bicara apa itu blockchain. Kenapa? Karena blockchain belum diterima secara massal. Teknologi ini masih baru. Teknologi ini baru muncul tahun 2010 silam. Di tahun 2010 silam teknologi ini baru muncul. Sehingga sekarang ini di tahun 2024 ini baru 14 tahun. 14 tahun itu untuk sebuah teknologi bisa dikatakan masih sangat muda. Kalau masih sangat muda, orang akan cenderung lebih reluctant. Kalau masih sangat muda, orang cenderung lebih nggak percaya. Ya. Nah, makanya kita masih perlu membahas apa itu blockchain dan bagaimana cara kerjanya. Sampai teknologi ini lebih mature, nanti suatu saat pada saat teknologi ini sudah mature, kita nggak akan membahas lagi tentang apa itu blockchain. Karena teman-teman sudah akan otomatis menerima, oh pakai blockchain, aman berarti. Seperti itu. Ya, sama seperti sekarang. Kita pakai aplikasi, dijelasin, oh aplikasi ini pakai internet. Langsung tahu, oh artinya terhubung, beres. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu blockchain, saya pengen tanya nih ke audiens. Ada nggak yang bisa bantu saya menjelaskan apa itu blockchain dengan kalimat sederhana? Ada? Satu orang aja, salah nggak apa-apa. Ya. Yang baju hijau nih, batik hijau mungkin. Bisa? Jelaskan apa itu blockchain, maju ke depan. Nah, bantu saya menjelaskan pakai bahasa sederhana apa itu blockchain. Jadi blockchain itu sebuah sistem informasi. Jadi namanya juga ada blok sama chain. Jadi ada setiap blok 1 sampai 10 misalkan ada bloknya. Nah, chain itu ada rantai. Jadi setiap blok itu ada rantainya. Dan setiap blok itu ada hashing. Hashing itu namanya apa? Hashing itu semacam karakter kata atau semacam password. Jadi semisal ada hacker yang mau ngeblokir blockchain di blok ke-8. Dia harus ngeblok 7654321-nya. Nggak bisa ngeblok di ke-8-nya. Itu namanya mengembalikan waktu. Kita nggak bisa mengembalikan waktu. Dan juga ini berpengaruh ke aset kripto seperti Bitcoin yang udah bloknya itu udah berjuta-juta. Kalau mau ngeblok satu blok di Bitcoin, itu harus ngeblok jutaan blok yang udah terbentuk ke tahun-tahun sebelumnya. Mungkin gitu, Pak. Ya, bagus banget. Itu penjelasan yang keren banget. Tadi pernah jadi dulu namanya siapa? Yohanes. Saya mau tanya, kenal blockchain dari tahun berapa? 2024 awal. 2024 awal. Jurusan? Jurusan Public Relation. Ya, bagus banget ya. Jadi kalau diungkapkan oleh Yohanes barusan, itu adalah penjelasan bagaimana blockchain bekerja dan bagaimana sistem blockchain. Kalau Yohanes sudah tahu tentang hal itu, Yohanes begitu mendengar sebuah aplikasi pakai basis blockchain, Yohanes meragukan nggak? Melakukan. Meragukan nggak? Melakukan. Meragukan dalam hal? Kalau untuk blockchain, untuk sekarang masih meragukan. Cuman kalau udah belajar sangat dalam dan merupakan tempat wadah terdesentralisasi dan safety, itu pasti pakai untuk blockchain. Siap. Jadi kalau kita bicara untuk internet, keamanan internet, blockchain aman ya? Aman. Ya, siap. Thank you. Yohanes. Nanti ada hadiah voucher Indodax 100.000 ya? Dapat hadiah. Ya. Jadi tadi yang diungkapkan oleh Yohanes benar. Jadi kalau kita bicara mengenai blockchain ya, pada dasarnya blockchain itu berusaha mengubah infrastruktur daripada jaringan internet, jaringan IT. Ya. Kalau biasanya sistem jaringan itu seperti ini. Ada satu server, ya, klien itu akan terhubung ke dalam server ini. Ini jaringan
komputer pada umumnya. Sistem komputer biasa seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya komputer ini down atau server ini down, pasti ini nggak bisa akses. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara blockchain, itu kita berusaha mengubah sifatnya nggak seperti ada server di tengah ini lagi, tapi sifatnya menjadi antar server atau antar server yang terhubung ke dalam blockchain itu saling terhubung satu dengan yang lain. Ya. Jadi servernya bukan terpusat, tapi servernya terdesentralisasi. Jadi kalau dikatakan apakah blockchain ada servernya, blockchain ada servernya. Ya. Cuma servernya ini saling interkoneksi satu dengan yang lain dan setiap orang bisa menjalankan servernya. Jadi nggak dibatasi. Kalau kita bicara servernya Bitcoin sendiri, itu servernya jutaan. Jadi bukan cuma 1, 2, 3, lain sebagainya. Dan servernya ini setiap data akan saling terupdate dan data itu sifatnya tidak dapat diubah. Kalau sudah terekam nggak bisa diubah. Kenapa? Karena datanya terenkripsi dan terhubung satu dengan yang lain, seperti diungkapkan oleh Johannes tadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau mau mengupdate softwarenya? Gimana kalau kita mau mengupdate software yang ada di dalam blockchain? Karena kita harus tahu, semua software IT itu ada momen kapan harus diupdate. Sama seperti Bitcoin, ada momen kapan Bitcoin harus diupdate. Ya. Untuk mengupdate software di dalam blockchain, itu diperlukan 75% server yang ada di dalam blockchain-nya itu mengupgrade software-nya di saat bersamaan. Ya. Sorry, operator mungkin dibantu mesin yang ini, videonya ke play suara ini, yang sebelah kanan. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai server pada Bitcoin, server pada blockchain, ya, itu perlu mengupgrade 75% servernya diupgrade saat bersamaan. Jadi kalau kita bicara tahun 2017 silam, Bitcoin itu pernah mau tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi tahun 2017 silam, tahun 2016-17 silam, Bitcoin itu bisa software Bitcoin itu hampir dinyatakan tidak bisa dipakai lagi, buat teman-teman tahu. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu transaksi Bitcoin itu selalu full. Karena pada saat itu Bitcoin transaksinya cuma bisa 7 transaksi per detik. Antrian jaringan Bitcoin itu antri cukup panjang. Sampai kalau ada orang mau transaksi Bitcoin, stuck. Ya, saya mau ngirim Bitcoin saya ke siapa namanya? Ke Rafa Noval, ke Rafa, nggak bisa. Saya untuk transfer saya harus nunggu sejam, 2 jam. Di dalam jaringan blockchain nunggu sejam, 2 jam itu berbahaya dan lama. Kemudian untungnya sekelompok programmer, kemudian sekelompok orang yang menjalankan server Bitcoin bisa sepakat. Bisa sepakat untuk mengupgrade software Bitcoin pada saat bersamaan di tahun 2017. Ya. Sebenarnya solusi untuk mengupgrade-nya sudah ada dari tahun 2015, dari tahun 2016. Solusi untuk mengupgrade software Bitcoin itu sudah ada. Tapi masalahnya orang-orang yang menjalankan server Bitcoin itu nggak bisa sepakat. Nggak bisa sepakat bagaimana mau mengupgrade-nya dan kapan mau upgrade-nya. Nah inilah kelebihan dan kekurangan jaringan blockchain. Kalau nggak bisa ada kesepakatan, nggak ada yang bisa. Nah, sekarang setelah di-upgrade, kita bisa lihat transaksi Bitcoin itu jauh lebih cepat. Ya. Per jam, per hari, dengan layer 1, layer 2, lain sebagainya, transaksi di blockchain bisa mencapai 10.000 transaksi per detik. Ya. Bahkan ini mau terus ditingkatkan, bisa sampai 100.000 dan lain sebagainya.
Karena kalau saya misalkan, blockchain itu mirip dengan demokrasi kita. Blockchain itu sangat mirip dengan demokrasi kita. Kalau sistem aplikasi pada umumnya itu mirip seperti pola kerajaan. Saya suka mengumpamakannya dengan itu. Jadi supaya analoginya jelas ya. Kalau sistem aplikasi pada umumnya, ini ada rajanya, ada servernya. Kalau rajanya mau diupdate datanya atau mau diubah datanya, terserah mereka mau, itu bisa diubah kapan aja. Ya, rajanya bilang database-nya ini salah. Harusnya database-nya diganti. Namanya Budi, nggak punya 100, punya 1000. Bisa diganti. Karena servernya terpusat. Ya. Tapi sistem blockchain itu seperti sistem demokrasi. Mirip sistem kerajaan, sistem republik. Untuk mengupgrade sebuah softwarenya, itu diperlukan supermajority setuju. Ya. Diperlukan 75%, 80% setuju. Supaya nggak terjadi percabangan. Ya, kalau teman-teman di sini yang pernah belajar kripto, pernah belajar blockchain, pasti tahu kalau Ethereum itu salah satu yang pernah bercabang. Ethereum pernah bercabang dari Ethereum dan Ethereum klasik. Bitcoin sendiri pernah bercabang banyak banget, tapi cabangnya selalu kecil-kecil. Sehingga cabangnya otomatis nggak lama mati. Ya, mirip. Ini mirip seperti republik. Kalau ada, bahkan dalam memproses data, Bitcoin itu mirip banget seperti republik. Kalau misalnya ada transaksi dari saya ke Rafa, saya transfer Bitcoin saya, nah seluruh server ini akan memverifikasi saat bersamaan. Pada waktu mau diverifikasi, pada saat mau diverifikasi, yang memverifikasi siapa? Yang memverifikasi bukan admin. Yang memverifikasi adalah semua server yang terlibat. Dan kapan datanya dianggap betul? Pada saat terjadi majority plus 1 menyatakan datanya betul. Jadi, apabila ada transaksi dari saya ke Rafa, 50% plus 1 servernya menyatakan datanya betul, bahwa transaksi itu terjadi, maka dianggap datanya benar. Kalau cuma sekelompok servernya Bitcoin aja yang memverifikasi dan tidak dinyatakan valid oleh majority, tidak dinyatakan benar. Ya. Jadi untuk teman-teman penggambaran bagaimana cara kerja blockchain, selalu ingat bagaimana pola demokrasi. Itu paling gampang. Nah, itulah cara kerja daripada blockchain. Membuat sebuah sistem, membuat sebuah infrastruktur di mana servernya itu saling terhubung satu dengan yang lain dan semua data diverifikasi oleh majority server. Dan datanya interconnected satu dengan yang lain. Sehingga tidak dapat dihack. Kenapa tidak bisa dihack? Ya. Sebenarnya dikatakan apakah Bitcoin bisa dihack? Bisa. Ethereum bisa dihack? Bisa. Tapi sangat susah. Kenapa? Karena ingat kembali ke konsep tadi. Konsep demokrasi. Pada saat ada orang mau menghack alamat Bitcoinnya Budi, ya, mereka perlu menghack jaringan wallet Bitcoin yang 50% plus 1. Jadi kalau ada hacker yang mau menghack jaringan Bitcoin, dia perlu menghack 50% server yang ada, wallet yang ada. Ya, 50% plus 1 yang ada. Karena kalau cuma menghack satu server aja, database-nya dianggap nggak valid. Dan teman-teman harus tahu, jaringan Bitcoin itu total penggunaan listriknya itu kurang lebih 2 kali listrik yang dipakai satu Malaysia. Itu artinya jumlah servernya mencapai jutaan. Jadi hampir impossible untuk menghack server daripada Bitcoin yang jumlahnya jutaan pada saat bersamaan. Karena menghacknya harus benar-benar bersamaan. Kalau menghacknya satu hari satu, atau 1 jam satu, otomatis datanya akan dianggap nggak valid. Ya, nggak bisa kehack. Nah, lalu akan muncul pertanyaan nih. Pasti teman-teman pernah dengar perusahaan crypto exchange kena hack, ya kan? Pernah dengar wallet Bitcoin kena hack. Nah,
Lalu kenapa bisa kena hack? Siapa yang kena hack? Ya. Teman-teman harus tahu, kalau misalnya mendengar cerita-cerita seperti itu, yang ke hack itu bukan jaringan blockchain-nya. Tapi yang kena hack itu adalah operator atau website penyedia layanan yang menggunakan sistem seperti ini yang melakukan jual beli atas token-token blockchain yang ada. Jadi seperti Indodax. Indodax itu ada sebuah perusahaan yang mempertemukan pembeli dan penjual. Jadi kita ini membantu orang-orang yang mau mendapatkan akses ke token blockchain. Dan kalau sistemnya Indodax seperti apa? Sistemnya Indodax itu belum seperti ini. Indodax itu sistemnya seperti ini. Ya. Indodax itu sistemnya terpusat. Sama seperti Tokopedia, sama seperti Shopee. Kita itu cuma seperti e-commerce. Indodax sekali lagi cuma seperti e-commerce yang mempertemukan orang yang mau beli token blockchain dan menjual token blockchain. Kita itu cuma seperti bursa efek yang mau mempertemukan orang yang mau beli Bitcoin, orang yang mau beli Ethereum. Ya. Jadi kita bukan penyedia software blockchain, bukan. Jadi apakah mungkin perusahaan crypto exchange kena hack? Mungkin aja. Apakah mungkin wallet seperti Indodax itu kena hack? Mungkin aja, karena sifatnya terpusat. Ya. Kita lihatlah kasus 2 tahun lalu. Sempat ada kasus besar banget, namanya kasus FTX, perusahaan crypto exchange nomor 2 terbesar dunia. Ya, itu bisa bangkrut. Ya, atau kita lihat tahun 2013 silam, ada satu perusahaan, tahun 2015 silam, ada satu perusahaan crypto exchange terbesar dunia, namanya Mt. Gox. Setelah kena hack, bangkrut juga. Ya. Mungkin perusahaan seperti Indodax itu nggak 100% aman. Itu nggak bisa dibantah. Karena kita perusahaan yang terpusat. Tapi kalau kita bicara secara teknologi ya, teknologi blockchain luar biasa. Ya. Next. Jadi setiap transaksi daripada blockchain pada dasarnya transaksinya itu harus tervalidasi oleh server yang ada di jaringan blockchain yang tadi saya sebutkan. Nah, pola transaksinya blockchain itu nggak bisa diubah datanya, nggak bisa diubah, datanya cuma bisa ditambahkan, jauh lebih aman, transparan. Dan yang menariknya, sekalipun dia punya begitu banyak kelebihan ini, dia juga hemat biaya. Ya. Teman-teman harus tahu, kalau kita bicara jaringan perbankan ya, kita bicara database bank. Salah satu hal yang membuat kenapa operasional perbankan itu mahal, itu adalah karena proses audit datanya. Ya. Jadi kalau kita bicara server terpusat seperti bank, server terpusat seperti Indodax, kita tetap ada proses audit. Kita ada proses verifikasi untuk memastikan database kita nggak kena hack. Untuk memastikan database kita sesuai. Nah, itu biaya operasional yang cukup mahal. Tapi kalau kita bicara jaringan blockchain, itu nggak perlu lagi diaudit. Karena datanya otomatis dinyatakan selalu benar. Hampir nggak mungkin untuk kena hack. Ya. Dan biaya transfer satu account ke account lain, kalau pakai Bitcoin atau pakai Ethereum, itu sangat murah dibandingkan layanan transfer internasional misalnya. Ya, makanya dikatakan jauh lebih hemat biaya dan untuk pelacaan jauh lebih murah, jauh lebih mudah. Jadi melacak transaksi kripto itu sangat mudah. Kalau kita lihat blockchain-nya Bitcoin, teman-teman bisa lihat. Perpindahan dari satu account ke account lain itu bisa kelihatan. Setiap orang bisa melihat. Semua orang bisa melihat pada saat wallet Bitcoin saya berpindah dari saya ke Rafa. Dari Rafa mungkin pindah ke Susan.
Dari Susan pindah ke lain sebagainya. Perpindahan akun Bitcoin itu transparan. Jadi agak berbeda dengan transaksi perbankan. Kalau perbankan, pada saat ada orang transfer, itu nggak bisa kelihatan. Karena sifat database daripada bank, itu semua disimpan oleh banknya. Sedangkan kalau di dalam jaringan blockchain, itu semua datanya dibuka. Ya. Makanya kita juga sering menyebut teknologi Bitcoin itu sebagai teknologi yang sangat transparan. Ya. Saya suka menggabungkan kadang-kadang istilah Bitcoin dan blockchain buat teman-teman tahu, itu karena memang nggak bisa dibantah. Teknologi blockchain yang pertama kali terjadi di tahun 2009 itu adalah teknologi Bitcoin. Bahkan kalau kita bicara tahun 2009 sampai 2013 kemarin, orang belum tahu dan belum ada istilah blockchain. Belum ada istilah blockchain itu. Dulu kalau kita bicara Bitcoin sebagai unit currency, kita bicara Bitcoin dengan huruf B kecil, Bitcoin. Tapi kalau kita bicara mengenai infrastruktur daripada Bitcoin, itu kita menyebutnya dengan Bitcoin tapi huruf B-nya besar. Tapi kan susahan, kalau tiap kali ngobrol sama orang, huruf Bitcoin B kecil, huruf Bitcoin B besar, kan susah. Oleh karena itu, ada kesepakatan di seluruh dunia untuk menyebut semua bentuk infrastruktur seperti ini dengan istilah blockchain. Makanya per tahun 2013, 2014, 2015, orang mulai familiar dengan istilah blockchain. Nggak lagi pakai istilah Bitcoin B kecil, Bitcoin B besar. Ya. Dan teknologi blockchain sendiri terus berkembang, nggak cuma sekedar ada Bitcoin, sekarang ada Ethereum, ada Solana, dan lain sebagainya. Ya, teknologi ini terus berkembang dengan luar biasa. Nah, blockchain sendiri saat ini menjadi teknologi yang menjadi backbone atau infrastruktur dari semua perkembangan aset kripto. Dari perkembangan NFT, dari perkembangan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Ya. Semua token atau semua aset yang dikeluarkan di atas blockchain itu punya karakteristik yang sama, yaitu sama-sama nggak ada fisiknya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, semua token Bitcoin, semua token Ethereum itu nggak ada fisiknya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu Bitcoin, pernah lihat di internet ada koin warna emas tulisan B gitu kan? Kalau di internet di Google kadang-kadang, itu bukan Bitcoin. Itu cuma souvenir untuk dibagikan biasanya. Cuma souvenir itu. Ya. Karena Bitcoin yang beneran itu murni digital. Bitcoin yang beneran tidak ada fisiknya. Semuanya hanya berupa data yang dijalankan di atas blockchain. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau nggak ada fisiknya, gimana cara memverifikasinya? Kalau nggak ada fisiknya, kenapa kita harus percaya? Ya kan? Nah, teman-teman harus tahu, kita ini hidup di era digital. Kita ini hidup di era yang berbeda dengan 30 tahun lalu. Kita ini hidup di mana barang digital dan barang fisik tidak lagi berbeda. Ya. Bahkan, mata uang negara sekarang secara perlahan-lahan mulai dirancang dan diberhentikan untuk percetakan mata uang kertas. Mata uang fiat kertas yang kita gunakan sekarang ini secara perlahan-lahan secara negara juga mulai diubah menjadi tidak ada fisik. Ya. Kita bisa melihat baru kemarin 1-2 bulan ini Cina mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif penggunaan mata uang yuan digital. Jadi negara Cina mulai mata uang yuan digitalnya mulai didorong untuk masyarakatnya nggak lagi menggunakan mata uang kertas, tapi murni digital. Rupiah juga sama. Rupiah kita bicara mengenai proyek Garudanya Bank Indonesia. Bank Indonesia mulai merancang rupiah tidak lagi ada fisiknya. Dengan rupiah digital ini. Ya.
Jadi buat teman-teman yang masih merasa bahwa nggak ada fisiknya itu berarti aneh, itu harus siap-siap untuk menerima kenyataan bahwa semua mata uang mungkin dalam 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tidak akan lagi ada fisiknya yang bisa kita pegang. Kita nggak akan megang uang Soekarno-Hatta lagi yang ada gambarnya fisiknya. Karena negara perlahan-lahan di seluruh dunia mulai memberlakukan mata uang digital. Kenapa? Karena kalau digital punya banyak keuntungan buat negara. Yang pertama, jumlah mata uang yang beredar lebih gampang dilacak. Yang kedua, pada saat ada perpindahan yang nggak wajar, negara bisa mengawasi. Yang ketiga, pada saat mau belanja, mata uang digital itu lebih gampang digunakan. Ya, kita nggak perlu pusing masalah kembalian-kembalian. Makanya kita bisa lihat kalau di Indonesia e-money berkembang dengan luar biasa. Karena memang nggak bisa dibantah, mata uang kertas rupiah khususnya itu punya kelemahan. Yaitu mata uang kita itu terlalu kecil dibandingkan barang yang kita beli. Uang rupiah kita maksimal cuma 100.000. Padahal mungkin barang yang kita beli kadang-kadang 500.000. Perlu 5 lembar. Ya. Kalau kita bandingkan dengan US dollar, masih banyak barang yang bisa di cover dengan 1 lembar $100. $100 cuma 1 lembar. Di Singapura, mata uang terbesarnya juga $100. Bahkan Singapura punya mata uang $1.000 yang 1 lembar. Sedangkan Indonesia cuma punya 100.000. Jadi kalau mau transaksi kadang-kadang susah. Ya, misalnya Anda mau bayar uang semester, kalau pakai tunai susah karena mata uang kita terlalu kecil jumlahnya. Makanya kita bisa lihat perkembangan QRIS di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Transfer di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Ya, saya kira gak akan lama buat pemerintah Indonesia kalau nanti sudah mengeluarkan mata uang rupiah digital, masyarakat Indonesia akan bisa mengadopsi dengan sangat cepat. Nah, kembali kepada Bitcoin dan blockchain. Dan Bitcoin dan blockchain karena sifatnya ini murni digital, sehingga lebih mudah untuk disimpan, lebih mudah untuk digunakan, dan dengan teknologi blockchain-nya itu jauh lebih aman. Ya. Nah, saya mau tanya nih ke audience. Di sini siapa yang suka main saham? Ada yang suka main saham? Ya. Yang baju merah silahkan Pak, maju ke depan. Ya. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Ben, saya freelancer Pak. Ben? Iya, Ben. Ya. Suka main saham ya? Suka Pak, tapi udah gak terlalu karena ada Bitcoin. Oh, juga trader Bitcoin? Iya. Ya, baik. Sekarang Ben, kita mau ngobrol nih masalah sedikit tentang Boleh Pak. aset komoditas. Ya, jadi Ben pasti tahu ya, sebagai trader saham, sebagai trader kripto, kita ada yang namanya market cap. Ya kan? Market cap. Market cap itu kan pada dasarnya semua aset itu kan memiliki sebuah nilai, ya kan? Nah, ada satu komoditas nih. Menurut Ben sendiri ada satu komoditas di dunia saat ini yang total peredarannya dan jadi kalau market cap itu kan gampangnya total peredaran dikali harga, benar ya? Ya, jadi total value barang tersebut di dunia, benar kan? Market cap apa yang merupakan nomor 1 di dunia? Kita nggak bicara kripto. Market cap barang apa di dunia yang market cap-nya paling besar? Di dunia? Mungkin emas kali Pak. Emas, betul. Jadi kalau kita bicara barang yang punya market cap paling besar di dunia, itu emas. Betul ya? Nah, kira-kira menurut Ben, market cap selanjutnya setelah emas, di urutan nomor 2, 3, 4, 5, nggak harus urut, kira-kira apa? Silver mungkin. Enggak, silver jauh. Silver di urutan ke 20 besar. Dolar mungkin. Enggak. Nomor 2 itu adalah, ini kita bicara bukan US dollar, kita bicara mengenai barang atau emiten. Ya. Jadi nomor 2 itu salah satunya ada perusahaan Apple. Juga ada Microsoft, ada Saudi Aramco. Ya, perusahaan Saudi Aramco itu salah satu aset terbesar. Jadi kalau kita bicara market cap, di dunia itu ada satu perusahaan ada satu website yang mendata market cap barang-barang yang punya market cap terbesar.
8marketcap.com. Ya. Menurut Ben, Bitcoin itu ada di urutan keberapa? 8. Ya, 8, betul. Jadi kalau kita bicara mengenai Bitcoin, saat ini Bitcoin itu sudah merupakan aset ke-8 terbesar yang ada di dunia. Thank you, Ben. Ya, Sama-sama. ada hadiah voucher dari Indodax. Makasih, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Bitcoin ya, Bitcoin itu saat ini market cap-nya di atas 1 triliun US dollar. Ya. Jadi kalau banyak yang bilang, Bitcoin itu bohongan. Bitcoin itu nilainya masih terlalu kecil dibandingkan aset lain. Enggak juga. Karena saat ini Bitcoin itu ada di peringkat 10 besar aset yang ada di dunia. Dan Bitcoin secara value terus naik. Hal itu membuat, makanya kita bisa melihat sekarang ada namanya ETF. Ya, ETF. ETF ini pada dasarnya adalah sebuah perusahaan yang membuat sebuah paper di mana perusahaan ini kemudian diperdagangkan di pasar saham, dan perusahaan ini murni cuma melakukan penjualan atas aset Bitcoin dan Ethereum. Ya. Atau istilah gampangnya kalau di Indonesia, reksadana. ETF itu gampangnya istilahnya reksadana buat teman-teman yang belum paham. Ya. Saat ini di dunia bahkan sudah mulai ada reksadana dalam bentuk Bitcoin. Sudah ada reksadana dalam bentuk Ethereum. Dan negara yang mengeluarkan bukan negara ketiga, tapi negara yang mengeluarkan itu adalah US. Sudah mengeluarkan ETF Bitcoin, sudah mengeluarkan ETF Ethereum. Hong Kong atau negara Cina sudah mulai mengeluarkan ETF Bitcoin dan ETF Ethereum. Akhir tahun ini kemungkinan besar Australia dan Singapura akan menyusul. Ya, Singapura masih penggodokan, tapi Australia sudah diperkirakan. Negara Kanada sudah mempersiapkan. Ya, nggak lama biasanya kalau setelah itu pasti Inggris juga akan mengeluarkan. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ekosistem ini kita bukan bicara ekosistem yang baru, bukan ekosistem yang kita bukan bicara seperti ekosistem lokal. Kita bicara ini ada pergerakan di dunia. Dan salah satu hal yang menarik tentang Bitcoin, salah satunya adalah karena supply daripada Bitcoin ini terbatas. Ya. Kalau ada teman-teman yang tanya kenapa Bitcoin itu ada harganya, salah satu halnya karena supply daripada Bitcoin itu terbatas cuma 21 juta Bitcoin. Karena supply-nya terbatas, otomatis dengan demand yang ada saat ini membuat terciptanya harga Bitcoin yang saat ini. Ya. Nah, ini adalah pergerakan harga Bitcoin. Ya. Dulu pertama kali saya kenal Bitcoin di tahun 2013, saya masih ingat harga Bitcoin itu nggak ada 10 juta rupiah per satu Bitcoin. Ya, nggak ada 10 juta rupiah per satu Bitcoin. Sekarang, satu Bitcoin kurang lebih 1,1 miliar rupiah. 1,1 miliar rupiah per satu Bitcoin di tahun 2024. Tapi naik turunnya harga Bitcoin itu bukan naik ke atas. Tapi naik turunnya dia naik turun. Kenapa? Karena pergerakan harganya murni demand dan supply. Dan kalau kita bicara secara ekonom ya, Bitcoin adalah salah satu aset yang menarik karena sering melakukan koreksi harga. Kalau kita bicara produk-produk bubble ya, kita bicara batu akik, kita bicara daun Ethereum, kita bicara ikan lohan. Pergerakan harga produk-produk bubble seperti itu, pergerakan harganya bukan naik turun. Kayak ikan lohan misalnya, atau batu akik, dia begitu rendah langsung naik tinggi sekali, lalu habis. Itu contoh produk-produk bubble.
Tapi kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin, ya, dia koreksinya cukup sering. Terus-terusan terjadi koreksi. Dan koreksi itu sehat. Ya. Koreksi itu sehat. Kalau sebuah produk nilai naik terus tanpa pernah koreksi, itu berbahaya. Kalau teman-teman perhatikan kurva yang bukan tahunan, ini kan kurva tahunan ya. Teman-teman perhatikan kurva Bitcoin harian atau mingguan atau bulanan, akan lebih kelihatan tuh koreksinya. Sehari bisa naik 2%, sehari bisa turun 1%, ya. Tapi secara garis jangka panjang, dia naik. Kurva Bitcoin ini mirip dengan kurva emas. Karena sistem cara kerja Bitcoin kurang lebih mirip seperti prinsip komoditas emas. Yang pertama, supply sama-sama terbatas. Yang kedua, penentuan harganya murni demand dan supply. Yang ketiga, secara ekonomi, Bitcoin dan emas sama-sama tidak terlalu terhubung ke dalam sistem finansial yang ada sekarang. Makanya banyak orang, banyak perusahaan mengatakan Bitcoin sebagai produk komoditas yang bisa dipegang pada saat terjadi krisis. Sebuah produk yang bisa dipegang pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Atau disebut sebagai safe haven asset class. Ya. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman. Siapa di sini yang tahu siapa kira-kira perusahaan terbesar di dunia saat ini? Ya, maju ke depan, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan. Dari mana? Perkenalkan nama saya Yudi, saya dari UI juga, jurusannya bisnis kreatif, Pak. Oke, baik. Yudi, kita mau ngobrol nih tentang perusahaan terbesar di dunia. Ya. Jadi, menurut Yudi, perusahaan apa sih yang sekarang punya aset terbesar di dunia? Kalau untuk saat ini saya rasa mungkin Apple ya Pak, cuma kalau untuk sepanjang sejarah yang saya tahu VOC. Baik, menarik banget. Nah, kita nggak bisa membantah bahwa aset daripada Apple itu salah satu yang terbesar di dunia, betul ya? Betul. Nah, menurut Yudi, siapa salah satu selain Yudi, selain perusahaan Apple, perusahaan apa lagi? Mungkin Microsoft atau Saudi Aramco sesuai dengan tadi mungkin bisa. Betul. Nah, kalau bank terbesar di dunia apa? Aduh, kayaknya banyak ya Pak. Mungkin JP Morgan atau... Betul. Yudi ini pintar. Semua jawaban dia betul. Beri tepuk tangan ke Yudi. Nah, kalau kita bicara sosial media paling besar apa? Instagram, TikTok. Betul, WhatsApp ya. Meta lah. Meta. Betul. Nah, menurut Yudi, semua perusahaan itu ada satu persamaan. Sebenarnya semua perusahaan yang disebutkan tadi ada satu persamaan. Yaitu ada satu shareholder yang sama. BlackRock. Betul. Ya. Emang Yudi ini luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Yudi. Thank you. Benar. Ya. Udah. Oke. Gimana? Udah. Thank you. Ya. Dapat hadiah voucher Indodax 100.000. Ya. Kalau anak UI emang beda. Anak UI itu selalu cepat tanggap dan benar dalam menjawab. Kasih tepuk tangan buat UI. Jadi kalau kita bicara semua perusahaan yang ada di dunia, bahkan Bank JP Morgan, perusahaan Meta, kemudian tadi ada Apple, semua yang disebutkan ya, itu ada satu shareholder yang sama, yaitu BlackRock atau perusahaan Vanguard. Di mana BlackRock dan Vanguard itu perusahaannya kurang lebih mirip-mirip. Sebuah perusahaan aset manajemen terbesar di dunia saat ini. Ya. Anda tahu perusahaan BlackRock saat ini sedang menggemari apa? Saat ini mereka sedang sangat intensif melakukan investasi di Bitcoin. Karena mereka melihat ketidakstabilan dalam US dollar. 4 dari 5 penambang terbesar Bitcoin atau yang menjalankan server Bitcoin itu ada afiliasinya dengan BlackRock. Ya. Tadi yang saya sebutkan reksadana Bitcoin, reksadana Ethereum, siapa yang mengeluarkan? BlackRock. Ya. Jadi saat ini perkembangan Bitcoin di level itu. Jadi buat teman-teman yang belum kenal Bitcoin, belum kenal Ethereum, saran saya
Silahkan dipelajari. Tidak harus dibeli, silahkan dipelajari secara keilmuannya. Ya, silahkan dipelajari secara teknologinya. Karena ini kita bukan bicara sebuah eksperimen kecil, tapi kita bicara sebuah eksperimen di level global. Kenapa saya menggunakan kata eksperimen? Karena teman-teman harus tahu, bahkan Bitcoin sekalipun itu sebenarnya masih eksperimen. Ya, bukan produk final. Itu masih eksperimen. Semua kripto itu eksperimen. Saat ini total kripto yang ada di dunia itu ratusan ribu jenis kripto. Dari ratusan ribu jenis aset kripto, yang bagus itu paling nggak mencapai 5 aset kripto. Dan 5 aset kripto yang bagus itu semua masih eksperimen. Kalau kita bicara sebelum tahun 2017, eksperimen ini masih nggak mature, belum begitu bagus. Tapi sekarang di tahun 2022 ke depan, 2022, 2023, 2024, ini sudah lebih mature dan lebih baik. Ya, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mempelajari, dan kita bisa melihat asset value ini mulai di atas 1 triliun US dollar, di mana angka 1 triliun US dollar itu adalah tanda kedewasaan sebuah aset menjadi mature. Ya. Sebuah tanda di mana aset ini mulai menembus 10 besar top yang ada di dunia. Buat teman-teman yang lihat kurva harga ini, ya, gak usah menyesal tidak membeli Bitcoin 10 tahun lalu. Ya. Karena saya banyak kenal teman-teman yang membeli Bitcoin 10 tahun lalu juga sekarang gak kaya-kaya. Ya. Kenapa? Karena tadi saya sudah sebutkan, Bitcoin itu nilai naik turun dengan cepat. Saya kenal teman yang beli Bitcoin 7 tahun lalu. Ya. Berarti sekitar tahun 2017. Bitcoin pada saat itu masih murah. Berapa? 200 juta rupiah. Pada saat harga Bitcoin 200 juta rupiah di tahun 2017, teman-teman kalau ngelihat harga Bitcoin sekarang 1,1 miliar, kan merasa Bitcoin murah banget waktu itu. Tapi di tahun 2017, harga Bitcoin 200 juta, itu sudah dirasa sangat mahal. Karena pada saat itu nggak lama Bitcoin turun ke harga 150 jutaan rupiah. Kemudian turun lagi sampai harga 70 juta rupiah. Ya. Kemudian naik lagi. Jadi naik turunnya nggak seperti roller coaster sekali, tapi naik turunnya perlahan-lahan, tapi kadang dia turun perlahan-lahan, kadang naik dengan perlahan-lahan. Ya. Makanya orang yang beli Bitcoin 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, banyak yang melakukan, tapi juga banyak yang sudah jual. Nggak banyak dari mereka yang membeli, menahannya sampai sekarang. Ya. Dan kita sama-sama nggak tahu nih, harga Bitcoin 1,1 miliar ini, 5 tahun lagi bakal harganya berapa? Mungkin harganya bakal seperti dilamarkan orang-orang, seperti diramalkan CEO BlackRock mengatakan harga Bitcoin bakal di atas 5 miliar. Ya, mungkin aja itu kan ramalan. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu Bitcoin kembali lagi ke harga 200 juta rupiah. Nobody knows. Ya, karena ini murni berdasarkan demand dan supply. Dan sekali lagi teman-teman harus ingat, ini adalah eksperimen teknologi. Pada saat sekarang, eksperimen ini berjalan baik, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi beberapa tahun ke depan. Kegunaan kripto pada dasarnya, kalau untuk untuk mendapatkan penghasilan ya, itu ada 3 hal. Yang pertama, ada orang yang melakukan investasi jangka panjang, ada orang yang melakukan trading, ada orang yang menjalankan server daripada kriptonya. Saya suka membedakan investasi dan trading. Kalau investasi itu kita beli, di hold di atas 3 tahun, baru kemudian dijual. Kalau trading, kita dalam 1 hari bisa melakukan transaksi jual beli di atas 5 kali. Kalau server Bitcoin itu kita jalanin servernya. Ya. Transaksi kripto itu menarik karena transaksinya 24 jam, terjadi di seluruh dunia, fluktuasinya harganya bergeraknya lebih cepat daripada saham, tapi market di Indonesia dan market di US, market di Inggris, atau market di Hong Kong, itu semua kurang lebih harganya bergerak dengan sama. Jadi
nggak perlu terlalu khawatir harganya bergerak terlalu liar, karena aset kripto itu biasa terhubung satu negara dengan negara lain. Jadi pada saat terjadi penyimpangan harga, secara natural harganya akan menyesuaikan. Ya. Buat teman-teman yang mau transaksi kripto, saya menyarankan untuk dipelajari dulu, jangan terlalu FOMO, asal beli, asal jual, dipelajari dengan baik. Ya. Kalau memang ragu-ragu, bisa coba tips melakukan dollar cost averaging. Jadi pada dasarnya membeli kripto dengan jumlah yang tetap per bulan. Ya, seperti prinsip reksadana. Itu salah satu cara untuk memastikan profit secara lebih baik. Ya, dollar cost averaging. Ini saya skip ya, ini tentang AI. Oke, bisa skip. Oke, kalau kita bicara mengenai blockchain sendiri penggunaannya cukup banyak, tapi ini akan saya skip. Selain daripada aset kriptonya, itu fungsinya ada untuk publikasi, ada fungsinya untuk membantu intellectual property, ya. Contohnya itu salah satunya NFT. NFT itu bergerak di intellectual property. Tapi NFT sendiri saya tipe yang nggak terlalu percaya NFT. Saya tipe yang nggak percaya NFT karena pengaturan intellectual property itu sifatnya saat ini regional. Intellectual property di Indonesia itu diatur di Indonesia. Intellectual property di US diatur di US. Intellectual property Eropa diatur di Eropa. Ya, jadi kalau kita bicara blockchain secara NFT untuk intellectual property itu masih kecepatan. Pemerintah belum bisa mengikuti dan belum mengakui. Ya, makanya kita bisa melihat NFT hampir semua cuma naik sebentar, turun, nggak karu-karuan. Ya, mirip seperti batu akik lah. Ya, blockchain di kesehatan juga cukup banyak digunakan. Ya. Oke. Sorry. Nah, buat teman-teman yang pengen mempelajari tentang kripto lebih lanjut, ingin mempelajari blockchain lebih lanjut, kita punya sebuah program namanya Indodax Academy. Ya, di Indodax Academy ini kita berikan gratis, ya. Kita tidak memungut biaya apapun untuk teman-teman bisa belajar tentang apa itu Bitcoin, apa itu kripto, cara trading. Kemudian tadi juga ada slide tentang intellectual property pakai blockchain. Kita belajar blockchain untuk kesehatan dan lain sebagainya. Itu semua diulas di dalam Indodax Academy yang bisa diakses lewat YouTube kita, bisa diakses lewat Instagram, bisa diakses lewat TikTok juga. Ya, silahkan dicari aja Indodax. Semua edukasi di sana adalah project Indodax Academy. Ya, karena keterbatasan waktu, ya, saya sudah dimarahi panitia, jadi saya nggak bisa mengulas terlalu detail atau dalam. Karena kalau kita bicara blockchain lebih dalam, itu saya sendiri S2-nya di blockchain ya. S2 saya mempelajari blockchain itu hampir 2 tahun. Jadi kalau kita bicara blockchain doang, bisa 2 tahun seminar ini. Ya. Makanya saya persingkat aja, nanti buat teman-teman silahkan yang masih tertarik ingin tahu lebih lanjut tentang blockchain, silahkan buka Indodax Academy, bisa diakses lewat website, YouTube, Instagram, silahkan cari Indodax. Kalau ingin tahu edukasi yang lebih ringan lagi, bisa juga cari Instagram saya, @OscarDarmawan, atau TikTok saya @OscarDarmawan. Saya juga sering memberikan edukasi seputar blockchain, seputar kripto, dengan tujuan supaya masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan gratis. Ya. Mungkin itu aja paparan dari saya. Buat teman-teman silahkan join komunitas Telegram kita. Di sini juga ada komunikasi sesama member, ya, sesama member di Indodax. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Bapak Joni Sugiarto. Tinggal di Taman Mini Pintu 2 Lubang Buaya. Yang ingin saya tanyakan, setelah menjelang dari tahun 2017 sampai sekarang, kripto itu telah menjadi banyak diperbincangkan dan menjadi aset, di mana Indonesia ini
umat Islamnya cukup banyak. Dan banyak yang mempertanyakan hukum kripto menurut ilmu Islam. Bagaimana hukumnya uang kripto dalam agama Islam. Dan untuk yang keduanya, di mana Indonesia sedang membuat proyek Garuda. Di mana proyek Garuda yang saya tahu itu adalah akan digital rupiah. Untuk 5 tahun mendatang, bagaimana digital rupiah ini dapat bersaing dengan kripto-kripto yang lain. Di mana Bapak tadi sudah menyatakan bahwa kripto ini namanya bahkan sampai ratusan atau ribuan kripto di dunia. Yang saya barusan lihat aja sudah hampir 1000 kripto. Bagaimana persaingan rupiah digital untuk 5 tahun mendatang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa dijawab Bapak. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Bapak. Jadi lengkap pertanyaan tadi ada proyek Garuda tapi yang pertama justru dilihat dari syariatnya. Alhamdulillah memang waktu itu saya juga waktu itu sempat ikut serta waktu itu terkait dengan pembahasan Ijtima MUI, waktu itu ada komisi fatwa namanya. Di dalam ijtima tersebut memang tidak semua ulama itu setuju bahwa kripto ini adalah bisa dihalalkan. Dan beberapa ulama juga memiliki pasti kriteria berdasarkan juga tentu saja dari literasi-literasi. Walaupun di beberapa negara di luar sudah ada yang menyatakan halal dan sebagainya gitu. Tapi sampai kemarin memang itu belum diputuskan bahwa kripto itu adalah haram. Tapi kemarin sudah diputuskan atau bisa bukan halal. Kripto itu bukan dihalalkan, tapi paling tidak kalau misalkan itu dijadikan alat pembayaran, itu kemarin diharamkan. Karena memang itu juga seiring dengan di undang-undang. Nah jadi ketika itu hanya sebagai aset dan kemudian ditradingkan, maka sampai saat ini belum ada diputuskan bahwa fatwanya haram, tapi ini pun bisa belum mengeluarkan bahwa langsung dilabeli itu halal. Jadi dipersilakan bagi orang yang memang percaya untuk bisnis di situ, bagi MUI gitu kan. Walaupun beberapa pihak atau misalkan dari Nadatul Ulama dan sebagainya Muhammadiyah itu juga punya pendapat lain, tapi yang pasti yang di statement yang pertama pasti dari MUI. Karena sudah ada komisi fatwa yang Islam menaungi semua organisasi Islam seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan yang mau investasi, saya kira silakan, tapi terutama carilah aset kripto yang memang tidak memiliki fluktuasi yang terlalu tajam seperti itu. Karena kalau misalkan fundamental bagus seperti Bitcoin, tentu saja kita masih punya investasi jangka panjang seperti itu. Nah kalau untuk terkait dengan CBDC, jadi memang harapannya dengan Bank Indonesia nanti mengeluarkan CBDC itu adalah bisa mengadopsi semua stablecoin yang Indonesia ini, yang selama ini mungkin beredar ini adalah kartal, ada juga digital, ada wallet rupiah gitu ya, seperti itu. Karena sekarang ada penyedia wallet rupiah, tapi harapannya nanti ada juga penyedia dalam bentuk yang di dalam blockchain gitu. Nah kita mungkin Bank Indonesia pasti akan mengkoordinasikan bagaimana mengintegrasikan antara CBDC dengan token-token atau rupiah token yang lain yang selama ini sudah beredar supaya juga bisa diintegrasi dengan CBDC. Yang mungkin perlu karena nanti tentu saja ketika CBDC itu berarti private coin gitu ya, private coin. Tentu saja pemerintah harus istilahnya mengantisipasi penggunaan CBDC ini bila mana nanti digunakan oleh masyarakat. Karena kalau misalkan kita tahu ketika kita menggunakan kripto, apalagi di wallet, itu pasti ada passphrase Pak. Passphrase itu password yang tentu saja tidak sedikit passwordnya. Dan kalau kita lupa itu bahaya gitu ya. Karena susah dibuka gitu. Karena kita tahu kalau misalnya sudah susah dibuka ini repot kalau passphrase. Kalau password mungkin email atau passwordnya mobile banking itu masih bisa tuh. Kita lapor ke bank. Kalau ini lapor kemana gitu kan seperti itu. Nah pasti kalau dengan private coin, pasti Bank Indonesia harus bisa menyediakan itu. Karena kita tahu tidak semua masyarakat tuh aware menyimpan passphrase-nya dengan baik. Pasti harus juga
bagaimana caranya untuk merestore passphrase itu kalau misalkan dengan identifikasi apakah orang itu benar pemiliknya atau tidak seperti itu. Karena kita tahu Bitcoin aja gitu ya, sekarang mungkin perseorangan yang nyimpan 50% perseorangan. Company udah banyak juga sekarang yang nyimpan. Tapi ternyata Bitcoin yang tidak ada jelas kepemilikannya itu yang hilang, itu ternyata besar juga. Bahkan sampai kalau nggak salah belasan persen. Itu mungkin nunggu dulu teknologi nanti yang bisa menembus untuk merestore itu ya, teknologi kuantum ke depan mungkin seperti itu. Itu Pak kira-kira Pak, terima kasih. Ya, izin menambahkan. Tadi dari segi Indonesia saya jawab Pak Tirta bagus banget. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya berinteraksi dengan sebuah lembaga keuangan Pak yang bergerak di bidang kripto. Kalau mengenai pendapat dari MUI, pendapat dari Kementerian Agama di Indonesia saya kira sudah cukup jelas ya. Ada ulama yang setuju, ada ulama yang nggak setuju. Yang menarik itu salah satu interaksi saya dengan sebuah perusahaan startup di fintech yang dari Arab Saudi Pak. Jadi saya lagi ngobrol sama mereka, saya heran. Saya karena waktu itu kan kita lagi deket-deketnya baru keluar pembicaraan di MUI. Saya sempat ngobrol sama mereka, saya tanya sama mereka, Pak, Bapak ini kan fintech Pak, dan Bapak dari Arab, dari Timur Tengah. Lalu kenapa startup Bapak malah menggunakan Bitcoin gitu kan? Kenapa nggak pakai mata uang US dollar atau mata uang rial lain sebagainya? Justru kalau pendapat dari mereka, itu mereka mengatakan bahwa mereka lebih berpandangan, kalau pandangan ulama mereka adalah Bitcoin itu lebih syariah daripada mata uang kertas. Karena mata uang kertas itu kan ada riba di sana, ada interest di sana, dan nggak ada underlying-nya saat ini untuk mata uang kertas. Nah, itu salah satu pendapat dari fintech itu. Jadi fintech itu malah nggak mau menggunakan sama sekali mata uang US dollar, apalagi pound sterling, dan sebagainya, karena dia pengen memastikan bahwa karena klien mereka tuh banyak orang yang mau lebih syariah compliance, jadi dia nggak mau menyentuh dengan mata uang kertas sama sekali Pak. Jadi kalau memang dari pandangan para ulama, saya kira memang ada dua sisi ini Pak. Secara kripto ada yang menganggap kripto itu malah lebih syariah, ada yang menganggap kripto itu nggak syariah. Dan saya kira itu bukan porsi saya untuk mengatakan mana yang lebih tepat. Ya cuma sharing sedikit pengalaman saya berinteraksi dengan salah satu perusahaan yang satu perusahaan yang mengatakan dia syariah compliance dan dari Timur Tengah. Terima kasih.